Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Perkenalkan, saya perawat Himatul Olivera Dila. Saya senang dipanggil Dila. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Lili. Ibu Lili senang dipanggil siapa? Lili. Ibu Lili ya Bu. Kedatangan saya di sini untuk berbincang-bincang mengatasi masalah yang Ibu alami untuk mengontrol emosi-emosi pada Ibu. Karena tadi setelah saya berbincang-bincang dengan perawat yang lain, Ibu suka mukul-mukul diri sendiri ya Bu. Begitu saya akan atasi masalah tersebut ya Bu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Marah, Kesal ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan melatih mengontrol emosi yang benar pada Ibu. Waktunya sekitar 5-10 menit. Bagaimana Bu? baik. Mau ya Bu? Tempatnya di mana Bu? Sini saja. Sini saja ya Bu. Oke, kalau begitu kita akan melakukan latihan mengontrol emosi pada Ibu ya Bu. Dulunya bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan hari ini Bu? Kesal, marah, ingin memberontak. Kesal ya Bu, ini marah, memberontak ya Bu. Yang menyebabkan Ibu ingin memberontak, kesal itu apa Bu? Karena keinginan saya tidak terwujud. Keinginan Ibu tidak terwujud ya Bu? Iya. Kalau begitu, ketika Ibu marah, apa yang Ibu lakukan? Ingin memukul-mukul benda yang ada di sekitar dan membanting-banting barang. Membanding barang. Selain itu, apakah ada lagi? Ya, Ingin berkata kasar? dia ingin berkata kasar. Gitu ya Bu? Iya. Baik, kalau begitu saya akan melatih mengatasi emosi pada Ibu. Caranya itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara latihan fisik, kita bisa tarik nafas dalam, lalu pukulkan pada pantat. Yang kedua dengan cara meminum obat secara teratur. Yang ketiga yaitu berbicara dengan sopan. Yang keempat yaitu dengan spiritual, yaitu bisa dengan berdoa, berpikir, terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kalau begitu saya akan melatih cara dengan latihan fisik, yaitu tarik nafas dalam dan memukulkan pada bantal. Caranya itu seperti ini ya Bu. Kita tarik nafas dalam melalui hidung, lalu hembuskan lewat mulut, lalu langsung pukulkan pada bantal. Seperti ini ya Bu. Pukulkan yang sekeras-kerasnya ya Bu. Iya. Apakah Ibu bisa melakukannya? Bisa. Coba Ibu. Yang pertama, tarik nafas dalam, Ya. lalu hidup dengan hidung dan hembuskan lewat mulut dan pukul-pukul bantal. Coba Bu. Keras lagi Bu. Keras lagi Bu. Oke, bagus Bu, bagus. Ibu sudah bisa melakukan emosinya dengan baik ya Bu. Ya. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan latihan tadi? Emosinya agak bereda. Agak mereda ya Bu. Tadi kita sudah melakukan apa ya Bu? Latihan apa? Latihan fisik, tarik nafas dalam dan lakukan pukul-pukul bantal sekeras mungkin. Benar ya Bu. Ingat ya Bu, ingat-ingat. Kalau Ibu ingin melakukan emosinya, ketika Ibu merasa marah lagi, Ibu bisa tarik nafas dalam lalu pukul-pukul bantal di kamar ya Bu. Ibu bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu, kita atur jadwal untuk besok. Besok kita akan melakukan latihan pemberian obat pada Ibu. Waktunya sekitar 10 menit. Bagaimana Bu? Baik, Tempatnya mau di mana Bu? sini saja. Sini saja ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu bisa lanjutkan aktivitasnya lagi. Ibu tadi sedang apa ya Bu? Nonton TV. Oke, kalau begitu Ibu bisa nonton TV kembali. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Masih ingat dengan saya Bu? Tidak. Baik, perkenalkan saya perawat Himatul Olivera Dila. Saya senang dipanggil Dila Bu. Sebelumnya nama Ibu dengan Ibu siapa? Lili. Ibu senang dipanggil dengan siapa? Lili. Dengan Ibu Lili ya Bu.
Baik, kedatangan saya di sini bertujuan untuk berbincang-bincang dengan Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu alami. Karena setelah tadi saya berbincang dengan partner lainnya, Ibu udah mau minum obat ya Bu. Nanti saya akan melatih Ibu untuk meminum obat yang baik dan benar. Nah, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Sedang tidak baik-baik saja. Sudah saja ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan mengatasi masalah Ibu untuk memberikan pemberian obat pada Ibu. Waktunya sekitar 5-10 menit Bu. Baik. Gimana, Bu? Tempatnya mau di mana? Di sini saja. Di sini saja ya Bu. Kalau begitu saya akan memberikan latihan pemberian obat pada Ibu yang baik ya Bu. Jadi begini Bu, kemarin kita sudah melakukan apa ya Bu? Latihan tarik nafas dalam dan memukul bantal sekeras mungkin. Caranya bagaimana Bu? Apakah Ibu masih ingat? Masih Bagaimana Bu? itu tarik nafas, hembuskan dan tarik dan Pukul ya Bu, bantalnya. pukul bantal. Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan melakukan pemberian obat. Cara minum obat yang baik dan benar. Jadi cara minum obat ini ada 5 prinsip ya Bu. Yang pertama yaitu obatnya harus benar untuk siapa? Untuk Mbak Lili ya Bu. Benar ya Bu, untuk Mbak Lili. Dan yang kedua yaitu harus benar nama obatnya. Itu ada yang merah, yaitu ada yang kuning, dan ada yang hijau. Nah, yang ketiga kita harus tahu benar dosisnya. Di sini ada ya Bu dosisnya. Sendiri itu beda sendiri ya Bu. Maka kita harus benar waktu minumnya. Yaitu obat yang pertama yang merah yaitu diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang kuning ini diminum 1 kali sehari, yaitu pada siang hari. Nah, yang hijau diminum 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, yang kelima yaitu harus benar cara minumnya ya Bu. Jadi pada pagi hari kita harus minum obat yang merah dan yang hijau. Nah, pada siang hari kita minum obat yang kuning ini. Nah, pada malam hari kita minum obat yang merah, kuning, dan hijau. Jadi begitu ya Bu. Baik Ibu bisa membedakannya Bu? Bisa, yaitu yang pagi dengan minum obat dengan 2 obat, yang pertama obat merah dan obat hijau, yang siang dengan 1 obat yang berwarna kuning, dan yang malam dengan 3 obat yaitu dengan obat warna merah, kuning, hijau. Bagus, Ibu sudah bisa membedakannya ya Bu? Bisa. Kalau begitu bagaimana Bu rasanya setelah kita bincang-bincang mengenai pemberian obat ini? Ya, sudah Paham ya. Tadi apa ya Bu? Kita menjelaskan tentang apa? cara minum obat yang baik dan benar. Dengan 5 prinsip ya Bu? Iya. Terus yang pertama kita harus tahu apa Bu? Benar obat yang dengan nama pasien, Ya. benar obat, benar waktu, Ya. dengan dosis, Ya. yang terakhir dengan cara minum obat. Bagus Bu ya. Ingat ya Bu, Ibu harus ingat. Ibu harus minum obatnya secara teratur ya Bu. Baik, kalau begitu besok kita atur jadwal lagi. Untuk besok kita akan latihan tes selanjutnya, yaitu berbicara, mengontrol emosi dengan berbicara yang baik dan sopan. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Tempatnya di mana Bu? Di sini saja. Sini saja ya Bu. Oke, kalau begitu Ibu tadi sudah melakukan apa Bu? Nonton TV. Nonton TV ya Bu. Ibu bisa melanjutkannya nonton TV ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Masih ingat dengan saya? Tidak. Baik, perkenalkan saya Permati Alif Faradila. Saya senang dipanggil Dila.
Sebelumnya nama Ibu dengan Ibu siapa? Lili. Ibu senang dipanggil siapa, Bu? Lili. Dengan Ibu Lili ya, Bu. Baik, tujuan saya di sini yaitu bertemu Ibu Lili yaitu untuk berbincang-bincang, membantu menyesuaikan masalah pada Ibu, yaitu membantu mengontrol masalah marah pada Ibu ya, Bu. Iya, baik. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Kurang baik. Kurang baik ya, Bu. Iya. Soal baik, kalau begitu tadi setelah saya berbincang-bincang dengan perhatian lain, Ibu kurang bisa mengontrol amarahnya ya, Bu. Iya. Kalau begitu saya akan mengatasi masalahnya yaitu dengan mengontrol amarah dengan cara berbicara yang baik dan sopan. Waktunya itu sekitar 5-10 menit, Bu. Iya. Tempatnya di sini saja bagaimana? Ya, baik. Baik, sini saja, Bu. Kita akan pelatihan berbicara dengan sopan untuk mengontrol amarahnya. Kalau begitu, sebelumnya, apakah Ibu masih ingat latihan pertemuan kemarin kita latihan apa, Bu? Masih ingat latihan cara minum obat yang baik dan benar? Ya, baik. Bagaimana itu, Bu, caranya? Yaitu dengan cara yang pertama ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu benar dengan namanya siapa, yang kedua dengan nama obat, yang ketiga benar dengan dosis obat, yang keempat dengan benar waktu, yang kelima benar dengan cara minum obat. Ya, benar ya, Bu. Selanjutnya kita akan mengontrol emosi marah kita dengan berbicara yang baik dan sopan ya, Bu. Iya. Caranya itu ada 3, yaitu menolak meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik, dan yang ketiga menolak dengan baik. Nah, yang pertama yaitu meminta dengan baik. Di sini Ibu bisa berbicara dengan mengatakan, tolong jangan berisik, saya butuh istirahat, nanti saya marah. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan perasaan dengan baik. Ibu bisa mengatakan, dengan suasana hati saya lagi tidak baik saja, jangan membuat saya marah. Nah, yang ketiga yaitu menolak dengan baik, yaitu dengan berbicara mengatakan, jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Kalau nanti dipaksa, nanti saya akan marah. Gitu ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bisa melakukan latihannya? Baik, bisa. Bagaimana, Bu? Yaitu dengan cara yang pertama meminta dengan baik, yaitu tolong jangan berisik, saya butuh istirahat, nanti saya marah. Yang kedua, dengan cara mengungkapkan perasaan dengan baik, yaitu dengan suasana hati saya lagi tidak baik-baik saja dan jangan membuat saya marah. Yang ketiga yaitu dengan menolak dengan baik, yaitu dengan cara jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Kalau saya dipaksa, nanti saya marah. Bagus, Ibu bisa membedakan ya, Bu, melakukannya dengan baik. Nanti kalau Ibu sedang ini marah, mengontrolnya bisa dengan melakukan cara yang tadi ya, Bu. Iya. Kalau begitu bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan kegiatan ini? Sudah bening, emosinya sudah agak mereda. Iya, mudah ya, Bu. Iya. Baik, tadi kita latihan apa ya, Bu? Latihan cara melakukan mengontrol diri dengan verbal ya, Bu. Baik ya, Bu. Iya. Cara dengan baik. Caranya tadi bagaimana, Bu? Dengan Cara yang pertama yaitu dengan meminta dengan baik, yang kedua mengungkapkan perasaan dengan baik, dan yang ketiga menolak dengan baik. ingat ya, Bu. Nanti ketika Ibu ingin mengontrol amarah, Ibu bisa melakukan cara yang tadi ketiga ini ya, Bu. Iya. Dengan sendiri. Oke, kalau begitu kita atur jadwal lagi buat besok untuk latihan selanjutnya, yaitu latihan mengontrol amarah dengan cara berdoa ataupun berzikir. Iya. Waktunya sekitar 5-10 menit, Bu. Tempatnya mau di mana, Bu? Di sini saja. Di sini saja ya, Bu. Iya. Oke, kalau begitu, tadi Ibu sedang melakukan apa, Bu? Nonton TV. Oke, baik, Ibu bisa melanjutkan TV-nya ya, Bu. Iya.
Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Masih ingat dengan saya Bu? Tidak. Baik, perkenalkan, saya Fatimah Alifah. Saya senang dipanggil Dila. Sebelumnya nama Ibu dan Ibu siapa? Nama saya Lili. Ibu Lili senang dipanggil siapa Bu? Lili. Bu Lili ya Bu? Iya. Baik, kedatangan saya di sini bertemu dengan Ibu yaitu untuk berbincang-bincang mengenai mengatasi masalah-masalah yang Ibu alami. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Tidak baik-baik saja, ingin marah, kesal. Kasal ya Bu? Iya. Kasal. Baik, kalau begitu setelah tadi saya berbincang-bincang dengan perawat yang lainnya, Ibu terlihat sedang marah-marah ya Bu? Iya. Kalau begitu saya akan mengatasi masalahnya dengan melakukan cara dengan spiritual, yaitu dengan berdoa dan berzikir. Waktunya bagaimana kalau sekitar 5 menit? Boleh? 5 menit atau 10 menit Bu? Iya, Ya. baik. Nanti tempatnya di mana Bu? Sini Sini saja ya saja. Bu. Kita akan mengontrol amarah Ibu dengan cara spiritual, yaitu berdoa dan berzikir ya Bu, Iya. ataupun saat ya Iya. Bu. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah melakukan latihan apa Bu? Latihan cara Apakah mengontrol. Ibu masih ingat? Ingat masih mengontrol emosi ya? Iya. Iya, dengan cara yang pertama yaitu dengan meminta, yang kedua mengungkapkan perasaan dengan baik, yang ketiga dengan menolak dengan baik. Iya, bagus. Masih ingat ya Bu? Masih. Kalau begitu, selanjutnya sini saya akan melatih Ibu untuk mengontrol amarah Ibu dengan cara spiritual, yaitu mengajarkan sholat pada Ibu, yaitu ada 5, yaitu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu ya Bu. Iya. Yang pertama subuh 2 rakaat, yang kedua zuhur 4 rakaat, yang ketiga asar 4 rakaat, yang keempat yaitu maghrib 3 rakaat, yang kelima isya 4 rakaat. Iya. Dan Ibu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah ya Allah SWT ya Bu. Ibu meminta selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya Bu. Iya, baik. Dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat Ibu marah ya Bu. Iya. Nah begitu, Ibu sudah tahu tadi caranya apa saja? Sudah, dengan cara berdoa ataupun sholat, yaitu dengan sholat yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh yaitu 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Bagus, Ibu sudah tahu ya Bu Iya, caranya. Kalau begitu nanti Ibu bisa melakukan sholat dan berdoa ya Bu. Kalau begitu Ibu jangan lupa ya Bu untuk melakukan kegiatan ini, yaitu sholat 5 waktu dan selalu berdoa ya Bu. Bagi Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan latihan mengontrol emosi dengan cara ini? Iya, sudah saya paham dan saya nanti akan melakukannya Bagaimana Bu tadi caranya? dengan cara berdoa dan sholat. Ya, bisa sholat ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu ingat-ingat ya Bu, kalau Ibu sedang merasa ingin marah ataupun yang kesal, Ibu bisa melakukan sholat ataupun berdoa kepada Allah ya Bu. Iya, baik. Kalau begitu, besok kita akan bertemu lagi, kita akan berjadwal. Waktunya sekitar 5 menit atau 10 menit. Ya, baik. Tempatnya mau di mana Bu? Sini saja. Sini saja ya Bu. So kita akan melakukan latihan selanjutnya ya Bu. Kalau begitu tadi Ibu sudah melakukan apa Bu? Nonton TV. Lebih baik Ibu bisa melakukannya selanjutnya ya Bu. Baik. Selamat permisi.